Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Oke, semangat ya pagi ini semuanya. Udah pada sarapan belum? Sudah. Ada yang belum? Nah, yang belum besok usahakan pagi itu sarapan dulu. Kenapa? Karena biar kita fokus dalam menuntut ilmu hari itu. Kita fokus. Jadi kalau perutnya kosong, kita nggak bisa fokus dalam menuntut ilmu. Oke ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak mau cek dulu berapa kelasnya. Coba periksa sampah yang ada di sekeliling Anda, kiri kanan, depan belakang, di atas meja, di bawah. Bersih ya? Bersih. Nah sekarang coba diperhatikan ininya, terapin pakaiannya. Terasi Pak. Oke. Rapi. Rapi ya semuanya. Pak Niko sudah. Oke. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa agar ilmu yang kita tuntut hari ini menjadi berkah. Nah, siapa ketua kelasnya di sini? Ganti. Nah, coba disiapkan dulu, kita berdoa bersama-sama. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak mau ngecek absensinya terlebih dahulu. Nanti Bapak panggil absennya, silakan diangkat tangannya dan bersuara hadir, Pak. Ideal Amal, Biar Pak. Aisyah Zahra, Biar Pak. Al-Fariko, Biar Pak. Alfi Fikri Sidik, Biar Pak. April Laura Putri, Auli Tiara, Biar Pak. Azifa Purnama, Biar Pak. Azka Fahrizi, Diva Angreni, Zakri Putra Inzani, Biar Pak. Ikram, Biar Pak. Faras Anugrah, Fatir Rafif, Naura, Gandhi Ilham, Gisani Zakia, Gilang Praditya, Irzat Okta Fendi, Biar Pak. Jessica, Kanaya Enabel. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas, sama-sama kita perhatikan yang ada di depan. Nah, kelihatan semuanya? Nah, coba Anda amati kira-kira gambar apa yang ada di depan ini.
Ada logo apa aja tuh? Oke, ada TikTok, ada Snapchat, ada Pet, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, dan ada Twitter. Jadi sudah familiar ya dengan gambar yang ada di depan? Nah, pernah nggak Anda menggunakan salah satu dari media sosial yang Bapak tampilkan tadi? Apa kira-kira yang Anda gunakan? Punya TikTok? Ada yang punya Facebook? Ada yang punya Instagram? Ada yang punya WhatsApp? Telegram? Nah, itu semua termasuk jenis-jenisnya dan akan kita bahas di materi nantinya. Nah, kegiatan apa yang biasanya Anda lakukan ketika membuka aplikasi tersebut? Menonton video, apa lagi? Chatting dengan teman, apa lagi? Video call bisa. Apa lagi kira-kira? Memposting foto, status. Nah, kira-kira apa manfaatnya yang bisa Anda rasakan dari aplikasi yang Anda gunakan tadi? Mendapatkan info, bagus. Apa lagi? Sebagai media hiburan bisa. Terus apa lagi? Alat berkomunikasi. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh menggunakan aplikasi tadi. Terus apa lagi? Banyak ya, sangat banyak manfaat yang bisa kita rasakan untuk materi ini. Oke, untuk pembahasan ini sangat bermanfaat untuk kita, sehingga kita dengan membahas materi ini nantinya diharapkan kita bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, Bapak menampilkan, silakan disimak video ini. Video motivasi untuk anak-anak sekalian biar semangat belajar. Belajar merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga untuk adanya pendidikan menjadi tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan sebuah proses kegiatan pendidik. Belajar adalah protokol yang mencoba menggunakan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman hidup sendiri dalam interaksi. Namun, tidak hanya sesuai yang satu ini. Ya Pak, Mana lepas bang? Waktu sudah selesai. kamu kenapa? Saat mengajar lagi, aku tidak bisa mendengar dengan baik. Memangnya malam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu yang lain.
Semalam aku WhatsAppan, terus main game, dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal semisal apapun itu jangan ada harganya, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan menjadi lebih sulit karena malas. Sukses itu harus diperjuangkan, memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, menggunakan waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Hidup seolah tak ada yang tahu, namun harus belajar dan kewajiban. Karena sukses kan kita dapat bersama. Oke, sudah Ananda amati video yang Bapak tampilkan. Kira-kira apa pesan yang bisa Ananda petik dari video yang ditampilkan tadi? Apa kira-kira? Jangan malas belajar. Jadi kesuksesan itu tidak datang kepada orang-orang yang malas belajar. Jadi kunci kesuksesan adalah belajar. Tiangnya adalah belajar. Jadi intinya untuk meraih kesuksesan kita harus belajar. Oke. Pada materi kita ini Bapak mau tes pemahaman awal Ananda. Tadi ada beberapa soal, 5 soal diagnostik saja untuk memahami pemahaman awal Ananda. Nah di sini mana dari berikut ini yang termasuk aplikasi media sosial? Microsoft Excel, Google, Instagram atau Photoshop? Instagram. Ya, Instagram, bagus. Apa manfaat yang bisa diperoleh menggunakan media sosial dengan bijak? Yang mana ini? Berkomunikasi Ya, bagus. Berkomunikasi dan mendapatkan informasi dengan bagus. Yang ketiga, mengapa kita harus berpikir kritis? Nah, kenapa harus berpikir kritis? Ya, dalam mengambil sebuah informasi dari media sosial, kita harus berpikir kritis untuk bisa saja informasi tersebut bukan berita yang sebenarnya, bisa hoax. Apa sebaiknya yang Anda lakukan ketika melihat komen dasar di media sosial? C ya. Terus contoh bersikap bijak di media sosial gimana? Memaki orang yang tidak disukai, membagikan informasi yang belum jelas, menghargai pendapat orang lain, dan mengunggah semua hal pribadi. Nah, dari pemahaman awal yang Bapak tes ke Ananda, hampir 70% atau 80% Ananda sudah memahami dasar-dasar materi yang akan kita pelajari. Baik, kita masuk ke pembelajaran inti, yaitu media sosial. Oh, sebelumnya Bapak sampaikan dulu tujuannya, yaitu Ananda nanti bisa menjelaskan apa itu media sosial serta fungsinya. Yang kedua, mampu menyebutkan, menentukan jenis-jenis media sosial seperti tadi ya, sudah pada tahu ya. Karena Bapak tes pemahaman awalnya sudah bagus. Terus mampu menerapkan cara berinteraksi dengan amal dan santun. Selanjutnya terakhir adalah tujuan kita mampu menganalisis dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial. Oke. Apa sih media sosial itu? Coba ini ya, apa ini ya? Keras ini soalnya. Media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi, menuliskan ide dan ekspresi, serta membagikan informasi tersebut dalam komunikasi virtual. Oke, media sosial yang dibacakan itu sebagai media interaktif.
sehingga penggunanya dapat berkreasi, menuliskan ide. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang lain juga selama terkoneksi dengan internet. Nah, itu dia. Media sosial ini poinnya di sini. Sosial, ingat sosial, bersosial, tetapi melalui media. Paham ya maksudnya ya? Sosialisasi sama seperti kehidupan nyata, berinteraksi, berbicara, tetapi menggunakan media. Nah, poinnya di sini, sosial. Di media sosial itu menggunakan media. Kegiatan apa saja sih yang bisa kita lakukan di media sosial? Media besar, oke. Foto dan video, diskusi dengan teman. Ya, bagus. Menonton konten hiburan, belajar daring, dan diskusi dengan teman. Misalnya bertanya, besok kita mau pakai baju apa? Besok kita sekolah nggak? Kita belajar apa? Nah, bisa melalui diskusi dengan teman. Bisa belajar daring melalui video-video di YouTube. Banyak tuh konten-konten yang mendukung pembelajaran. Terus bisa menonton hiburan, bisa Anda gunakan untuk bermain game juga, terus bisa untuk hiburan, lelucuan, untuk berbagi video, foto, dan mengirim pesan. Selanjutnya ada jenis-jenis dari media sosial. Sudah familiar ya dengan kata-kata ini? Jenis-jenis ini ada WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, itu mungkin ada di sini, mungkin Twitter yang mungkin belum ada ya. Selebihnya sudah merasakan ya, menggunakannya. Dan itu sangat bermanfaat untuk kita ya, memberikan dampak yang luar biasa. Nah, di dalam bermedia sosial tidak serta-merta kita ini suka hati kita aja, nggak suka hati kita aja. Memang dia tidak ada batasan, tetapi dari pribadi kita harusnya kita mempunyai nilai-nilai itu. Kita harus punya etika dalam bermedia sosial. Nah, media sosial itu tempatnya bisa diakses semua orang, bisa dilihat semua orang. Jadi gunakan tata krama yang santun. Apalagi kita sebagai pelajar, posisikan kita sebagai pelajar. Nah, apa aja tuh? Coba Candy, kamu dibaca Candy. Apa aja aturan-aturan etika dalam menggunakan media sosial? Coba kelas soalnya. Coba dibaca. Sebagai pengguna media sosial, sekolah perlu memahami berbagai aturan, etika atau petunjuk yang dapat dijadikan panduan diantaranya sebagai berikut. Satu, menjaga privasi pribadi dan orang lain. Nah, menjaga privasi dan pribadi orang lain. Jadi kita harus menjaga privasi teman kita, apalagi identitas kita, privasi diri kita sendiri. Jangan misalkan semuanya mau diupload ya. Pikirkan terlebih dahulu apa yang mau kita upload. Berpikir kritis sebelum menggunakan media sosial. Yang kedua, coba Ikram bacakan. Hati-hati memposting sesuatu. Ya, hati-hati memposting sesuatu. Kenapa? Bisa saja yang kita posting nanti disalahgunakan oleh orang lain. Seperti penipuan, segala macam. Terus yang ketiga, coba Naura dibacain Naura. Apa namanya? Memberikan komentar yang wajar dan tidak menyerang pribadi. Nah, ini termasuk ke dalam aturan seperti bullying. Kita tidak boleh membuli orang di dalam komentar. Kita berikan semangat. Misalkan kawan memposting sesuatu, kita beri semangat. Jangan malah kita jatuhkan. Misalkan Aidil posting foto dia, prestasi dia, jangan komen yang tidak, beri semangat yang untuk membangkitkan semangat dan menjadikan semangat untuk kita sendiri. Terus selanjutnya coba Alfariko. Menggunakan bahasa yang baik. Oke, menggunakan bahasa yang baik. Contohnya seperti apa Alfariko? Tidak berkata kasar. Ya, tidak berkata kasar pasti.
tidak boleh menggunakan carut marut. Gunakan bahasa dengan EYD yang baik sesuai aturan-aturan yang ada di bahasa Indonesia. Kita boleh pakai bahasa daerah, boleh nggak? Boleh. Kita sebagai orang yang mayoritas di sini berbudaya Minangkabau, apakah boleh menggunakan bahasa kita? Boleh ya, asalkan tidak mengandung unsur sara. Selanjutnya, apa lagi? Tidak memposting konten negatif. Tidak memposting konten negatif. Ingat, jangan memposting konten negatif. Apa contohnya kira-kira? Yang bukan umur kita, 18 tahun ke atas. Terus apa tadi kan di? Berita hoax tidak boleh. Berita hoax itu berita yang tidak jelas kebenarannya, belum asli gitu. Misalkan informasinya apa kira-kira? Apa kira-kira? Michael Jackson meninggal di Pekanbaru, meninggal di Padang. Nah, itu sebuah informasi yang tidak benar. Tidak ada sumbernya. Itu tidak dapat dipercaya. Hal-hal seperti itu patut kita hindari. Selanjutnya apa lagi? Menghargai karya orang lain. Selanjutnya apa? Menghargai Menghargai karya orang lain. Ini semua karya orang kita support. Kalau kita disupport orang, gimana perasaan kita? Senang. Kalau dipuji orang, pasti kita jadi pesimis kan? Jadi malas ini kan? Di lamek, bahasa Minang lamek. Nah itu tadi, tidak membagikan berita palsu. Itu semuanya saling keterkaitan. Selanjutnya menggunakan etika komunikasi yang baik. Kita pakai bahasa yang baik, komentar yang baik, memilih caption yang baik. Itu salah satu dari etika bermedia sosial. Selanjutnya ada berpikir kritis. Coba Tiara bacain Tiara. Berpikir kritis dalam menerima informasi yang baik. Kita perlu berpikir kritis dalam menyikapi mengenali sumber dan menilai akurasi informasi, sehingga kita tidak terpengaruh informasi menyesatkan. Ya, harus berpikir kritis dalam memilih informasi online, dalam menangkap informasi yang kita dapatkan. Kita harus berpikir kritis, mempertanyakan dari mana sumbernya, apakah ini benar. Nah, makanya kita harus mampu menganalisis. Tujuan dari pembelajaran Anda adalah mampu menganalisis. Jadi tidak semuanya diserap mentah-mentah. Sehingga tujuan ini memberikan kepada Anda sikap-sikap bijak dalam bermedia sosial. Selanjutnya adalah menilai akurasi informasi. Tepat enggak? Bukan hanya satu sumber saja. Kan ada satu sumber yang terpercaya, cari sumber lain. Selanjutnya cari sumber lain. Kalau sudah fix selesai ya, dan sumber itu sudah valid, maka boleh di-share. Coba ngomong, ulang lagi. Ya, coba diulang lagi. Dalam memilih informasi online, kita perlu berpikir kritis dalam mempertanyakan, menganalisis sumber, dan menilai akurasi informasi, sehingga kita tidak terpengaruh informasi menyesatkan. Oke, jadi tujuan dalam berpikir kritis adalah itu poin yang terakhir. Tidak terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Oke. Nah, di dalam bermedia sosial ada macam-macam manfaat. Manfaat ini sama dengan dampak positif. Paham ya? Bisa dilihat semuanya, bisa diamati. Menghubungkan manfaatnya dan menghubungkan pengguna dengan orang lain, baik yang sudah dikenal maupun baru dikenal. Misalkan teman-teman Anda semua
ingin berteman lagi, menambah teman, nah media sosial bisa seperti di Facebook itu teman, friend. Kalau di Instagram di follow. Di TikTok apa namanya? TikTok untuk nambah teman apa? Follow juga ya? Iya. Follow ya. Terus kalau di WhatsApp bisa share nomor. Nah itu bisa menambah relasi kita. Relasi itu lingkungan kita, menambah lingkungan baru. Selanjutnya memberikan akses ke beragam budaya, pendapat, nilai dari berbagai negara. Selanjutnya menyediakan informasi yang berasal dari kontribusi pengguna. Lalu ada manfaatnya memungkinkan semua orang menyampaikan pendapat secara apa? Jadi secara jadi kita bisa menyampaikan pendapat tanpa mematok umur. Tapi dalam bermedia sosial kita harus bijak. Itu tadi. Ada dampak negatif nih. Siapa yang mau membacakan? Nah, coba itu bacakan. Dampak negatif dalam medsos. Pengaruh terhadap kesehatan, kesehatan fisik dan mental. Oke. Ada yang bisa jelaskan apa maksud dari poin yang pertama? Dampak negatifnya adalah berpengaruh terhadap kesehatan. Apa maksudnya? Kira-kira apa maksud dari poin pertama? Kira bisa jelaskan? Yang lain? Coba kira-kira apa? Apa maksud dari pengaruh terhadap kesehatan? Pentagram bisa merusak mata. Bisa nggak? Bisa, karena terlalu gampang menggunakan media sosial, terlalu candu bermain HP, bermain gadget, bermain laptop, membuka media sosial, sehingga kita lupa waktu, kita jadinya malas. Dan malas tersebut untuk ngapa-ngapain aja malas, sibuk aja rebahan, main HP. Kondisi kesehatan kita menurun. Kita jadi makan nggak teratur, tidur jadi nggak teratur. Jadi itu dampak negatif dari media sosial. Yang pertama, poinnya adalah kecanduan. Jadi dapat merusak kesehatan emosional, fisik serta mental. Selanjutnya apa, Aska? Coba baca Aska. Yang kedua, poin yang kedua apa, Aska? Hoax atau berita palsu. Nah, dampak negatifnya sangat banyak sekali untuk dampak negatifnya. Dampak negatif dari media sosial itu banyak. Dampak positifnya juga banyak. Nah, makanya kita harus bijak dalam Bermedia sosial. ya, dalam bermedia sosial kita harus bijak. Sebelum menggunakannya harus berpikir kritis. Nah, makanya selain saya mau menampilkan itu sudah menyangkut, sudah saling keterkaitan. Sebelum menggunakan media sosial kita harus bijak, harus tahu tujuan kita. Setelah itu harus berpikir kritis, terus harus paham etika kita, sehingga kita bisa membedakan mana manfaat dan mana dampak negatifnya. Coba Gilang baca poin yang ketiga, Gilang. Coba di belakang nggak dengar suaranya? Cyberbullying atau perundungan digital itu sama dengan bully. Bully di media sosial dibenarkan atau tidak? Ya. Kita tidak boleh membuli orang, tidak boleh menghakimi orang. Urusan kita jalani aja kegiatan kita, urusan kita, jangan urus kehidupan orang lain. Untuk menilai kehidupan itu bukan tugasnya kita. Itu udah ada tuh malaikat yang catat kebaikan dan keburukan kita. Jadi
kita sebagai manusia nggak boleh ikut menilai orang lain. Itu sudah ada tugasnya masing-masing. Tuhan sudah menciptakan malaikat untuk menilai kita. Bukan tugasnya manusia untuk menilai sesama. Oke, coba Jessica. Apa selanjutnya Jessica? Dampak negatifnya Jessica? Kecanduan media sosial. Itu dia tadi. Poinnya adalah kecanduan. Dari semua itu, semua yang dipaparkan di poin ini, poinnya adalah di kecanduan. Apabila kita kecanduan, kita akan mudah mendapatkan dampak-dampak negatif tersebut. Irsad. Mana Irsad? Coba baca Irsad. Selanjutnya apa? Dampak negatif dari media sosial. Bukan data pribadi. Itu dia tadi, kita harus berpikir kritis sebelum mengupload sesuatu. Kalau kita upload data-data kita, biodata kita, biodata orang tua, bahkan mungkin nomor rekening orang tua kita, foto kita jadikan status. Apakah dibenarkan? Itu bisa menjadi bocornya data. Jangan sampai seperti itu ya. Selanjutnya ada Etika yang dilakukan. Fatir. Coba baca Fatir. Apa yang terakhir? Etika yang dilakukan. Jadi dampak negatifnya adalah etika yang dilakukan. Semua itu ada aturan-aturannya. Tentu. Duduk. Bapak mau tanya, kira-kira media sosial itu ada nggak kaitannya dengan budaya kita ini, budaya Minangkabau? Ada nggak manfaat yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan media sosial ini untuk budaya kita? Ada nggak kira-kira? Salah satunya adalah akun Instagram Pesona Sumatera Barat. Kita sebagai orang Sumatera Barat itu kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai tombak untuk mempromosikan nilai-nilai budaya, adat istiadat, pakaian adat, apa lagi? Wisata, alam. Itu bisa kita manfaatkan media sosial sebagai promosi untuk budaya kita. Seperti ini akun Pesona Sumatera Barat bisa Anda amati. Silakan perhatikan. Nih. Coba Anda simak, nanti Bapak minta tanggapan Anda terhadap konten-konten yang ada di sini. Silakan disimak, diamati. Kalau mau ada pertanyaan silakan tanya. Nanti kalau enggak Bapak yang bertanya. Coba diamati konten-konten dari Pesona Sumatera Barat. Ini salah satu pemanfaatan media sosial. Salah satu dampak positif memanfaatkan media sosial untuk budaya Minangkabau. Jadi kita bisa manfaatkan sebagai media promosi. Coba diperhatikan. Jadi tahu dia Pak?
Ini baca dari sini ya. Manusia minang harus pandai membuat hasil yang asli. Minang. Kapan dia itu? Perempuan minang harus pandai. Masa ada asli buatan minang. Nih, ini. Nih, ini alamnya. Pernah? Ada yang pernah ke sini? Ada yang pernah ke sini? Ini di mana nih? Danau Kembar, danau di atas, danau di bawah. Danau Talang ini berada di zona yang mempengaruhi aktivitas tektonik lahan panjang. Nih, ada air terjun. Ada yang pernah ke sini? Pernah? Gimana? Bagus? Bagus ya? Bagus ya? Nih, air terjun juga. Lampu tinggi, Malalak, Kabupaten. Ada orang alam sini. Tuh, bagus ya? Di Harau. Ini di mana nih? Air terjun Lampu tinggi. Malalak, Sumatera Barat. Oh, ini tadi ya? Oh, ini ya? Ya, ya, ya. Yang tinggi malah. Ya, ini ya. Nih, ada lagi nih. Pernah ke sini? Dan ada di mana-mana. Nih, gimana nih? Masih alam. Bukan berarti ya. Nih, semua yang kita lihat di depan ini ada di Sumatera Barat, kampung kita sendiri. Nah, itulah manfaatnya media sosial tadi sebagai media promosi bagi budaya-budaya kita. Kalau nggak ada ini mungkin kita minim informasi kan? Nggak tahu kita oh ini di mana lokasi ini. Ternyata di Sumatera Barat ada ini, ada lokasi yang secantik ini. Ternyata kita nggak harus keluar negeri untuk lihat keindahan alam. Di lokasi kita sendiri ada. Nah, itulah fungsinya media sosial tadi sebagai promosi untuk menunjukkan bahwasanya daerah kita itu kaya akan alam. Tapi aku suka sebentar saja ku ingin cerita tentang yang teristimewa, kadang lucu, kadang menyebalkannya. Oh, tapi aku suka. Wah, siapa nih? Ada yang kenal nggak? Nih, ada yang kenal nggak? Mau tahu tetangga Duh. Nah, kayak gini harusnya kita sebagai media sosial, pengguna media sosial. Lihat di komennya, keren. Jangan menjatuhkan. Itu salah satu contoh orang yang tahu pemahamannya tentang beretika media sosial. Kita akan dapat nih contohnya, keren. Di mana tujuan katanya?
Jadi dia bertanya, sehingga nanti mendapatkan informasi. Dari komentar saja kita mendapatkan informasi. Itulah pentingnya media sosial tadi. Tuh, sehingga yang memposting tadi menjadi lebih semangat. Keren ya? Terus direspon oleh yang Makasih Bang. mengupload tadi, katanya makasih Bang. Terus itu termasuk dukungan. Seperti itu, jangan bilang wah jelek kali modelnya, jangan seperti itu. Tuh. Keren ya? Oh rame ternyata ya. Wah bagus ya, estetik kan? Jadi pengen kesana gitu jadinya. Takut gini. Wah, itu titik. Nih, memang orang-orang di Sumatera Barat itu etikanya bagus-bagus. Dan komentarnya semua mendukung. Tidak ada menjatuhkan orang lain. Dari tadi ngasih like, dan dia suka dengan konten-konten itu. Ternyata dengan adanya akun personal Sumatera Barat ini, dengan akun media sosial ini, menjadikan orang terekspor, menjadi tahu. Ternyata di Minangkabau itu banyak wisata-wisata, sehingga yang tidak tahu aja tadi gimana coba, sehingga jadi tahu lokasinya. Dikasih komentar yang baik, jadi sangat memberikan rasa bahagia ke kita. Kalau kita dipuji orang, tentu kita bahagia kan? Nah, kira-kira ada tanggapan nggak Anda semua tentang konten-konten yang Bapak tampilkan? Tanggapan atau pertanyaan? Silakan ditanya. Apakah cuma budaya Minangkabau, Pak? Enggak. Ya, setiap daerah pasti ada mempromosikan, memanfaatkan media sosial untuk mempromosi budayanya. Di Sumatera Utara juga ada. Mungkin itu Sora Sumatera Utara namanya, kita nggak tahu. Atau info Bali, tentang Bali. Terus ada tentang di Aceh mungkin. Atau di Riau, di Jakarta, pesona ibu kota. Nah, oke. Sudah ada gambaran ya, Anda ya? Sudah dijelaskan tentang materi dan kaitannya budaya kita, budaya kita sendiri. Nah, setelah ini Bapak minta kita membuat KKBD, itu diskusi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Terdiri dari 5 orang. Bapak minta 4 kelompok. Anda semua berjumlah 20. Jadi satu kelompok ada berapa? 5. Seperti apa pembagiannya? Dipilih sendiri atau gimana? Atau seperti dari Alfariko hitung 1 sampai 4. Terus setelah 4 lanjut lagi hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi angka yang sama, nomor yang sama, silakan duduk dengan kelompok. Kita kasih penamaannya bahasa Minang aja. Kelompok C, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk, pakai bahasa Minang lah. C, 2, 3, 4. Coba dari Alfariko, suaranya yang keras ya, biar kawan-kawannya dengar bagaimana kawan kelompok kamu. Coba Alfariko. Tiga sampai. Oke. Perlu diulang lagi? Udah tahu ya kawan-kawannya ya? 1, 2, 3, 4. 1 berarti ini dengan ini. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Oke ya? Untuk kelompoknya, Bapak minta di sini kelompok 1. Kelompok 1. Di sini kelompok 2. Sini kelompok 3. Dan sini kelompok 4. Nah,
Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Nanti pengerjaannya 20 menit ya. Diangkat, mejanya diangkat. Biar ke sini. Mejanya kursinya. Mejanya. Ganti udah aku. Oke, sini. Oke. Kelompok 1 udah? Kelompok 2, 3, 4. Oke. Ini Bapak bagi 4 kelompok. Satu kelompok 5 orang sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Nanti Bapak kasih soal. Soal ini berupa studi kasus. Nah, silakan dianalisis bersama anggota kelompoknya. Nanti Bapak nilai. Bapak akan nilai, Bapak akan jalan, Bapak akan lihat satu-satu siapa yang bekerja sama diskusinya. Itu enggak tahu kelompoknya. Ini ada studi kasus ya. Nih, Bapak bagikan KKPDA lembar pengerjaannya. Kelompok 1. Ini kelompok apa? Itu. Paling nggak bekerja sama ya, pokoknya. Oke, tunggu dulu sebelum pengerjaannya. Bapak kasih tahu dulu langkah-langkah pengerjaannya. Oke, ini sama ya soalnya ya tentang studi kasus. Nah, RKPD ini silakan Anda kerjakan berkelompok, silakan analisis, dibaca kasus yang ada di depan.
di kertasnya masing-masing. Silakan dibaca kasusnya. Terus identifikasi, analisis. Kira-kira apa dari kasus ini dampak positifnya, terus dampak negatifnya apa? Terus kasih penjelasan singkat. Tak usah banyak panjang. Buah dari pemikiran Anda dan kelompok ya. Paham ya Iko ya? Studi kasus apa? Nah, studi kasusnya itu. Coba lihat, ada tuh di soalnya. Nah ini. Baca ya. Ini kasusnya dibaca dulu, setelah itu analisis. Dampak dari kasus ini mana positifnya, mana negatifnya. Setelah itu ada pertanyaan 2 di bawah, dikerjakan. Oke, paham ya? Bapak kasih waktu 20 menit. 20 menit, silakan diskusi. Jangan 1-2 orang aja yang kerja. Diskusi, kerja sama-sama. Dibaca dulu. Ya, jadi nama kelompoknya. Ya, kalau apa disebut di belakangnya aja, kalau nggak muat jawaban Anda, di belakangnya aja bikin. Kertasnya banyak tuh kosongnya. Kan ada tabel tuh, di dalam tabel itu kerjakan. Terus ada soal pertanyaan refleksi di bawah, silakan kerjakan. Kalau nggak muat di sebaliknya aja. Dibaca dulu soalnya, baca dulu. Waktunya lama, 20 menit, silakan diskusi dulu. Kasih kawannya dulu sebelah-sebelah untuk membacanya. Dan bahan bacaan yang sudah Bapak kasih silakan dibaca. Terus untuk tambahnya sebagai referensi boleh lihat itu LKS. Silakan keluarkan LKS-nya. Nah, lihat di halaman berapa tuh? Baca bahan bacaan yang Bapak kasih dan terus lihat di LKS. Oh, kamu bikin nama kelompok ya? Silakan bikin nama kelompoknya dulu. Nih, halaman 38. Silakan dibaca bahan bacaan yang Bapak kasih. Terus lihat, boleh referensi di LKS. Silakan buka LKS halaman 38. Nah, bikin nama anggota kelompok dulu. Ya, setelah itu dibaca soalnya ya. Silakan dibikin nama kelompoknya, terus dibaca kasusnya. Setelah itu kerjakan soal yang Bapak berikan dan kerjakan soal refleksi yang Bapak kasih. Dibaca soalnya ya. Bapak sambil memantau ya, ngasih nilai untuk Anda. Ada instrumen penilaian dari Bapak, ada gotong royongnya, keterampilannya nanti untuk presentasi. Pusing lagi. Bagi-bagi tugasnya. Kelompok 4. Ada yang bingung? 20 menit ya.
menit pengerjaan tugas kelompok. Silakan kerjakan sesama kelompok. Jangan ada nyontek jawaban kelompok lain. Fokus aja, saling bantu. Bapak nilai paling tinggi juga. Silakan baca bahan bacaan yang Bapak berikan. Dan sebagai referensi lihat di LKS halaman 38 untuk menjawab soal-soal yang Bapak berikan. Iya, gimana ini? Nah ya. Ini kalau
Dua, Mas. Kelompok 3 aman. Kelompok 4 dibaca ya Pak. Oke, 5 menit lagi, silakan. Soalnya sampai habis. 5 menit, 4 menit lagi, 4 menit lagi. Bener lagi, Pak. Iya. Setelah itu, setelah selesai nanti, kita presentasikan ya. Ke depan. Tiga menit. Ada yang kesulitan dalam sidangnya? Lancar ya? Lancar, Pak. Bisa jawab ya? Bisa. Bisa jawab asalkan kompak dengan temannya, saling menganalisis soal yang diberikan. Sampai yang hadir. Oke, sesi untuk pengerjaannya sudah selesai. Sudah, Pak. Selanjutnya kita sudah ya? Sudah kelompok 1 siap? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4?
Oke, setelah ini kita presentasikan, kita sajikan hasilnya masing-masing kelompok. Untuk menentukan siapa yang duluan tampil, nanti Bapak pakai secara acak, pakai aplikasi stinger. Nanti siapa yang tampil, tak usah takut, kan udah dijawab kan jawabannya kan sudah punya. Silakan dipresentasikan. Terus setelah itu nanti kita sama-sama memberi tanggapan dari teman-teman yang tampil, beri pertanyaan dan juga beri suaranya kelompok satu, suaranya kecil, suara kok, kakinya turun. Nah, sebelum presentasi, Bapak mau speaking dulu. Coba perhatikan ke proyektor. Nah, coba semuanya berdiri. Biar semangat dulu sebelum presentasi, yang semangat dulu ya. Ya, berdiri dulu semuanya. Kita speaking biar semangat. Berdiri dulu. Setelah itu kita presentasi. Kawan, coba. Nah, di sini mulai. Nah, jangan ada bergerak di luar dari gerakan ini. Ya, 1, 2. Ya, 4. Ya, gerak. Ya, semuanya. Sekali lagi. Ulang lagi. Sekali lagi ya. Biar semangat nanti presentasinya. Oke, ya. Yang di sana. Sekali lagi. Nah, setelah ini kita akan presentasi. Presentasi berdasarkan kelompok yang terpilih duluan. Oke. Kelompok 3 ya. Oke ya. Kelompok 4 duluan. Siap? Nih. Kelompok 4. Oke ya, 4 duluan tampil ya. Tampil yang kedua.
Oke ya, wah ya. Kelompok 1 pertama sampai kelompok 4, kedua kelompok 1. Selanjutnya apa nih yang ketiga nih? Tiga. Siap ya? Betul. Ya, 1, 2, 3. Silakan anda kelompok 4. Oke, ya. Silakan sajikan hasilnya. Ya, maju. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Ya. Sama-sama ini harusnya. Ya, semuanya. Ya, maju. Silakan. Ya, semuanya. Nah, sekarang dulu kami akan membacakan hasil analisis kami dari kelompok 4. Oke, apa bacanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berhenti dulu, Eko. Ya, silakan kelompok 4 bacakan hasil analisis dari kelompoknya. Apa dampak positifnya? Tidak usah. Ketika sudah tidak usah dibaca, langsung aja. Dampak penggunaan media sosial. Nah, perhatikan. Satu, memperluas penularan dan jaringan sosial. Keras suaranya di sini. Dua, menyebarkan informasi pribadi tanpa sadar. Nah, itu negatif. Negatif. Ya. Penjelasan singkat. Bisa berbahaya kalau data pribadi jadi jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, bisa jadi berbahaya ya. Ketika tidak pada informasi selanjutnya. Tiga, menunjukkan kreativitas lewat konten, video, gambar, dan lain-lain. Dampak positif. Penjelasan singkat. Media sosial jadi tempat menyalurkan bakat dan kreativitas. 4. Berpengaruh hoax atau berita palsu. Dampak negatif. Penjelasan singkat bisa membuat salah paham, takut, atau membagikan informasi yang belum tentu benar. Nah, menurutmu bagaimana cara lagi menggunakan media sosial dengan bijak? Menurut kelompok 4 gimana? Gantian katanya. Jadi bisa lebih selektif. Ini bisa lebih selektif dalam memilih apa yang dibagikan dan lebih bijak dalam merespon komentar. Lebih bijak lagi ya. Selanjutnya, apakah kamu pernah merasakan hal yang serupa? Bagaimana cara mengatasinya? Pernah, saya fokus pada hal positif dan mengabaikan komentar negatif. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Langsung aja ke kelompok 1. Silakan saja jawabannya dari saya. Oke, coba diperhatikan jawabannya dulu. Itu dulu. Nah ya. Kami dari kelompok 1 ingin menganalisis, memberikan jawaban dari kelompok kami. Langsung aja boleh. Suaranya, suara. Coba didengar. Mendapatkan pujian saat melakukan prestasi. Itu berdampak positif.
Ya, positif. Ya. Memberi semangat dan yang ingin bisa menginspirasi orang lain. Oke. Dua, Langsung aja. memberi perlindungan dalam Langsung kreatif ya. bisa mengurangi stres, minder, bahkan emosi terhadap tiga kurang Kurangnya waktu berinteraksi. Negatif ya. Dengan keluarga bisa jadi kurang komunikasi langsung. Kurangnya komunikasi langsung jadinya ya. Berkomunikasi atau kegiatan positif dengan teman. Oke. Menjalani relasi saling mendukung dalam kegiatan belajar atau Ya. Ya, ya, ya. Pikir dulu sebelum mempersiapkan. menyampaikannya dan cerita ke orang tua atau guru secara saling Pernah berarti ya, Bu ya? Berarti caranya curhat ke orang lain ya, ke orang yang dipercaya ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mengganggu konsentrasi saat belajar itu negatif ya. Ya, bagus, lanjut. inspirasi dari positif, dampaknya positif. Yang disiplin dan mudah sesuai usaha. Rani bisa lebih hari hati-hati saat berbagi. Pilih teman dengan bijak dan jangan terlalu sering posting hal pribadi. Oke, bagus. Blokir dan lapor-lapor. Oke, sudah. Silakan selanjutnya kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelompok 5, oke. Kelompok
Duduk kok, duduk kok. Misi Pak. Ya, langsung aja. Apa analisis kelompok kamu? Ya, langsung aja. Langsung aja. Yang boleh di bawah. Yang langsung ke bawah. Ya, hasil analisis kamu kelompok kamu apa? Kami bisa membatasi waktu main media sosial, hanya membagikan hal yang bermanfaat, jangan melaporkan kalau ada yang menghina. Nah, jadi kalau ada yang menghina bisa dilaporkan ya. Dua, pernah saya diejek di sekolah komentar, saya langsung blok orang itu dan cerita ke guru supaya dibantu. Belum orang tua dijauhi ya, karena memberikan teman kita. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pak, ada Pak. Oke ya, sama-sama kita bisa bijak dalam menggunakan media sosial agar kita lebih berhati-hati dalam penggunaan media sosial ya. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda proses pembelajaran hari ini? Ini apa jawabnya? Gimana menurutnya? Senang ya, dapat ilmu baru, dapat informasi apa dia? Oke ya, hasilnya kita dapat senang, dapat informasi yang baru, dapat ilmu baru ya ini ya. Nah, coba itu saya simpulkan materi hari ini. Tiara, apa kesimpulannya? Dalam bermedia sosial kita bijak ya, harus bijak ya, harus berpikir kritis. Ya Tiara. Oke. Baik, setelah ini karena waktu kita sudah habis, ini Bapak berikan soal, silakan dijawab. Soal penilaian individu ini untuk minggu depan. Silakan Anda kerjakan, boleh untuk PR. Silakan di rumah kerjakan. Kerja di rumah, Mas. Iya, kerjakan di rumah. Kerjakan di rumah. Di pertemuan selanjutnya kita bahas. Kita akan membahas materi mengkaji media sosial. Pak, beres kok, Pak. Ya, dikerjakan di rumah ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukup sampai di sini saja. Nah, tadi kesimpulan sudah disampaikan di Kak. Itu silakan dikerjakan di rumah untuk tugas minggu depan. Materi selanjutnya ya, mengkaji media sosial. Iya, langsung di situ aja. Besok minggu depan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi Bapak harap setelah belajar ini kita mendapatkan motivasi dan bijak dalam belajar ya, dalam menggunakan media sosial. Oke, karena waktunya sudah habis, silakan ketua kelas tutup pembelajaran hari ini dengan ucapkan hamdalah dan berdoa bersama. Silakan ketua kelas, nanti disiapkan nomornya di kelas ya. Kita dulu. Semua siap. Berkumpul mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi
mengkaji media sosial dan soalnya besok di bawah minggu depan kita bahas sama-sama. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.